Jika kita mengamatinya atau merasakan di dalam jiwa kita bahwa terjadi keretakan, maka kita memperbaiki keretakan itu. Jika kita merasakan bahwa sesungguhnya itu sudah bengkok, maka kita berjuang untuk meluruskannya. Dan jikalau kita mengetahui bahwa memang sudah patah, maka berjuang kita untuk menyambung kembali agar yang patah itu bisa tersambung kembali. Karena ketersambungan silaturahim itu secara kontinu, maka kita tergolong orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah memberikan satu jaminan orang yang menjaga silaturahim ini akan masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qawm, tidak akan masuk surga orang yang akan memutuskan silaturahim. Itulah sebabnya di setiap keadaan kita, dimanapun kita berada dan profesi apapun kita selalu menyadari, selalu insaf atas ketidakpastian lisan kita yang berfluktuatif. Kadangkala kita mengungkapkan yang menyenangkan, kadangkala pula kita mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya menyakitkan saudara kita yang kita tidak sadari. Itulah sebabnya selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita selalu terjaga dan kita menyampaikan kepada saudara kita kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang harmonis, dan kata-kata yang menyejukkan, sehingga tak satu pun orang yang tersinggung akibat keberadaan kita atau akibat keungkapan kita. Salah satu hal yang membuat hubungan silaturahim itu retak ialah ketidakmampuan kita menjaga lisan, ketidakmampuan kita bertutur kata yang baik, ketidakmampuan kita merangkai kalimat yang indah, kalimat yang menyejukkan, dan ketidakmampuan kita mengontrol lisan kita dengan matang sebelum kita keluarkan. Karena jikalau kita mengeluarkan satu ungkapan dan itu didengarkan oleh saudara kita, kalau yang kita ungkapkan itu menyakitkan, maka tertusuk dalam jiwanya selamanya rasa sakit itu membekas dan sangat susah untuk disembuhkan. Yang membuat juga retak ialah larutnya kita dalam suatu perdebatan yang tidak diketahui kapan ujung perdebatan itu dan di dalamnya tidak ada keadilan. Yang kemudian yang lainnya adalah ketidakmampuan kita menyaring suatu berita, dan berita yang masuk kita langsung sebarluaskan kepada saudara kita, dan itu bisa saja menjadi liar, dan pada akhirnya terjadilah suatu keretakan hubungan horizontal antar kita. Padahal sebetulnya kita adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi ini hanyalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Itulah sebabnya jamaah Jumat Mulia kita dilarang keras untuk menyampaikan suatu perkataan yang tidak dibenarkan, karena dia bagaikan korek api yang anak-anak saja tidak tahu fungsinya korek api itu. Jikalau korek api itu dipermainkan, maka tidak menutup kemungkinan korek api itu terbakar dan terbakar pada dirinya, bahkan dia akan meledak. Itulah sebabnya kita selalu
memanggil dengan panggilan-panggilan yang menyejukkan kepada saudara kita. Karena itu bisa menjadi fatal untuk diri kita sendiri. Tetapi orang yang senantiasa menyampaikan suatu kata-kata yang menyejukkan atau berteman dengan kelompok-kelompok yang baik, dia bagaikan orang yang memakai minyak wangi. Kalaupun kita tidak mampu memakainya, tetapi kita dekat dengan orang yang menggunakan minyak wangi, maka kita akan kebagian wanginya. Kemajuan saya mulia. Pernah suatu ketika terjadi keseleo berbahasa kata-kata oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan keseleo kata-kata itu cepat untuk menyadarinya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan suatu perkataan yang menyenangkan kepada sahabat.